Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang di pelayanan sekolah minggu di tahun 2025. Tetap semangat, be smart, dan tetap hidup di dalam doa sembari tetap setia bersermon mengenangnya, menggumuli firman Tuhan. Jadilah orang yang terberkati karena kita diberikan kesempatan ya untuk melayani anak-anak Tuhan, generasi muda, gereja, dan bangsa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersermon untuk khotbah sekolah minggu, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita disapa oleh kisah penciptaan manusia, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu? Mengenangnya tentunya dari kelas 0 sampai kelas 6 atau mungkin SMP semester 1. Nah, jelas dikatakan dalam kisah ini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan seturut dengan rupa Allah, ya. Beberapa kali, 2 kali ya, disebutkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, diciptakannya mereka menurut gambar dan rupa Allah, ya. Ayat 27. Manusia itu diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kita mau mengajarkan ya dogma. Ya, dogma artinya pengakuan iman Kristen. Yaitu apa? Manusia diciptakan seturut dengan gambar atau rupa Allah itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan seturut dengan gambar dan rupa Allah diciptakannya mereka? Ya, bukan berarti wajah seperti wajah kita, ya kan? Nah, kalau begitu nanti kan kalau pemahaman seperti wajah kita manusia berarti wajah Allah itu banyak sebanyak jumlah manusia di bumi. Oh, tentu tidak. Nah, inilah tadi saya katakan kita mau mengajarkan dogma, pengakuan iman kita, doktrin. Seturut dengan gambar dan rupa Allah itu artinya manusia itu mencerminkan pribadi Allah itu sendiri yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengampunan. Ya, mengenang. Artinya kita mencerminkan pribadi Allah pencipta itu. Nah, jadi anak-anak kita harus memahami ya sesuai dengan pengertian mereka masing-masing tentunya bahwa kita manusia ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, yakni kita harus menunjukkan pribadi Allah dalam diri kita yang penuh dengan cinta kasih
penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan. Ya, mengenangnya. Nah, bagaimana kita merefleksikan gambar dan rupa Allah itu? Bagaimana anak-anak kita menunjukkan bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, tadi di sini dikatakan di dalam kisah ini bahwa Tuhan memberikan segala ciptaannya, bumi ini, untuk dikuasai dan ditaklukkan tentunya. Nah, jadi kita manusia harus menunjukkan pribadi Allah itu yang menciptakan bumi ini dengan cara merawat, menjaga, ya, bukan malah menghancurkan. Nah, kalau kita kembali flashback ya ke sejarah ya, sejarah umat manusia, sejarah kekristenan, dulunya ya teks ini, firman ini dijadikan alat oleh manusia, oleh orang Kristen untuk merambah, untuk mengeksploitasi dunia ini. Sehingga ya illegal logging, penggundulan tanpa penanaman kembali terjadi di dunia ini. Akibatnya apa? Kita tentunya sudah tahu. Banjir, bencana, dan lain sebagainya. Maka anak-anak kita sekolah minggu harus mengetahui bahwa kita manusia diciptakan Tuhan bukan untuk merusak alam ciptaan, bukan untuk berbuat jahat kepada sesama, kepada tumbuhan, kepada binatang, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menjaga. Nah, salah satu cara sederhana yang mungkin mudah dipahami oleh anak-anak sekolah minggu kita adalah, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, baik di gereja, baik di sekolah, dan baik di rumah mereka sendiri ya mengenangnya. Dan ya kita tahu lah ya, sampah penghasil sampah terbanyak sebenarnya di dunia ini adalah sampah rumah tangga. Ya mengenangnya. Jadi mari kita ajarkan supaya anak-anak kita itu aktif menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan mereka dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah ataupun di sekolah. Nah, amanginang itu boleh untuk orang besar ya, atau orang dua juga bisa lah ya, supaya mereka bisa mengetahui dan memahami. Nah, yang lainnya kita boleh menanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita secara khusus Horong Satu. Nama-nama hewan ciptaan Tuhan, nama-nama tumbuhan, dan lain sebagainya untuk memperkaya pengajaran kita kepada anak-anak sekolah minggu kita ya mengenangnya. Nah, itulah yang boleh saya tekankan kepada kawan-kawan semua, kiranya bermanfaat, bisa menambah persiapan pengajaran kita, pelayanan kita. Jangan lupa mengenang, persiapkan segala sesuatu dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik, dan alat-alat pendukung pelayanan kita, liturgi sekolah minggu, agenda sekolah minggu, Bibel Bukende, buku nyanyian sekolah minggu, dan lain sebagainya. Salam kepada teman-teman guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu kita mengenang ya. Sekali lagi, selamat melayani. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tuhan memberkati, salam Sudidesis, God bless you, non-stop.